Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi hasil kerja kami yang berjudul munculnya media massa. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kami, yakni saya sendiri Ulfi Olii dan teman saya Febrianti Tinelo. Langsung saja kita masuk pada slide pertama. Dari pemulaian hingga media massa. Pada awal pertengahan, gereja di Eropa memiliki pada abad pertengahan, gereja di Eropa memiliki alat yang terperinci dan efektif untuk memastikan penyiaran tersampaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Peristiwa ini disebut sebagai komunikasi massa. Dalam mengisahkan sejarah media massa, kita berhadapan dengan 4 elemen utama yang signifikan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, yaitu pertama, tujuan, kebutuhan, dan penggunaan komunikasi tertentu. Teknologi untuk berkomunikasi kepada massa dengan adanya jarak. Bentuk-bentuk organisasi sosial yang menyediakan keahlian dan kerangka untuk mengatur produksi dan distribusi. Kemudian, bentuk-bentuk peraturan dan kontrol. Secara umum, jika suatu masyarakat semakin terbuka, semakin muncul kecenderungan untuk mengembangkan teknologi komunikasi kepada potensi tertingginya, terutama dalam artian tersedia secara universal dan digunakan secara luas. Sejarah media telah menunjukkan beberapa perbedaan yang penting di dalam masyarakat, misalnya keragaman yang luas dari pembaca buku dan surat kabar, atau pada tingkatan dan kecepatan penyebaran internet. Kemudian masuk pada era media cetak, yakni buku. Pada sejarah media digital atau modern dimulai dengan buku yang dicetak, merupakan semacam revolusi. Tetapi awalnya hanyalah alat teknis untuk memproduksi serangkaian teks yang sama atau mirip dari yang telah disalin dengan tangan secara manual. Pada dahulu kala, buku merupakan buah karya penulis terkenal yang menulis fiksi dan non-fiksi, yang diperbanyak dan disebarkan untuk dibaca atau diceritakan kembali. Di barat misalnya, budaya buku hilang setelah akhir kekaisaran Romawi hingga kemudian dibangkitkan kembali berkat kegiatan para biarawan. Walaupun memang beberapa buku dibuat untuk alasan religius atau pelajaran. Kemudian masuk pada masa media cetak surat kabar. Setelah hampir 200 tahun penemuan mesin cetak, muncullah apa yang kita kenal saat ini sebagai prototipe surat kabar yang dapat dibedakan dari pamflet, buletin yang mulai ada sejak abad ke-16 dan awal abad 17. Sejarah surat kabar sendiri dapat dikatakan merupakan perjuangan berkembang dan bergulat untuk tujuan kebebasan atau sebagai sebuah sejarah perkembangan ekonomi dan teknologi berkelanjutan. Jadi, surat kabar digunakan untuk informasi, rekaman, iklan, isu pengalihan, dan juga gosip. Media cetak lainnya, pers cetak memunculkan berbagai bentuk publikasi selain buku dan surat kabar, di dalamnya termasuk drama, lagu, artikel, cerita berseri, puisi, pamflet, komik, laporan, prospektus, peta, poster, musik, brosur, surat kabar, dinding, dan masih banyak lainnya. Hal utama yang paling penting barangkali adalah majalah berkala, majalah mingguan ataupun bulanan yang muncul sangat beragam dan dengan sirkulasi yang besar dari awal abad ke-18 dan seterusnya. Pada awalnya, media tersebut hanya bertujuan pada kepentingan domestik dan budaya dari kalangan atas, dan akhirnya berkembang ke pasar massa yang memiliki nilai komersial yang tinggi dan mencakup jumlah yang besar. Kemudian film sebagai media massa. Film bermula pada akhir abad ke-19 sebagai teknologi baru, tetapi konten dan fungsi yang ditawarkan masih sangat jarang. Film kemudian berubah menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, menawarkan cerita, panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi konsumsi populer. Film memberikan keuntungan budaya bagi kelas pekerja yang telah dinikmati oleh kehidupan sosial mereka yang cukup baik. Hal yang paling jelas adalah
Mereka yang kabur dari realitas yang membosankan ke dunia yang glamor, keinginan yang kuat untuk terjebak di dalamnya, pencarian tokoh idola dan pahlawan, keinginan untuk mengisi waktu luang dengan aman, murah, dengan bersosialisasi. Dalam makna yang seperti ini, tidak banyak hal yang berubah. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya Febrianti Tinilo kepada saudari, dipersilakan. Suara Kira. Iya, iya. Sekarang masuk pada slide selanjutnya, Via. Iya, slide ke-7. Iya. Slide ke-8, maaf. Iya, ke-8. Wait. Nah, masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai musik rekaman. Rekaman dan pemutaran musik dimulai sejak sekitaran tahun 1880 dan cukup cepat menyebar berdasarkan popularitas dan penyebaran mereka dihubungkan dengan piano serta alat musik lain yang sudah ada di rumah. Kebanyakan konten radio sejak awal terdiri atas musik dan terlebih lagi semenjak munculnya televisi. Meskipun berangsur-angsur terdapat kecenderungan bagi fonogram untuk menggantungkan pembuatan musik pribadi, tidak pernah ada jarak yang besar antara musik yang termediasi massa dan pribadi dan kesenangan langsung halayak dari menyaksikan pertunjukan musik langsung seperti konser, paduan suara, band, tarian, dan seterusnya. Slide selanjutnya, Via. Nah, kemudian penyiaran. Televisi dan radio telah memiliki kurang lebih 90 dan 60 tahun lebih sejarah sebagai media massa. Radio merupakan teknologi yang mencari kegunaan daripada sebagai respon terhadap permintaan layanan atau konten baru dan demikian pula televisi. Menurut Williams pada tahun 1975, tidak seperti semua bentuk teknologi komunikasi sebelumnya, radio dan televisi adalah sistem yang dirancang bagi proses abstrak penyebaran dan penerimaan dengan sedikit atau tanpa konteks yang jelas. Keduanya hanya meminjam dari media yang telah ada sebelumnya, dan bentuk konten mereka yang populer datang dari film, musik, musik, cerita, teater, berita, dan olahraga. Slide selanjutnya. Revolusi komunikasi, media baru versus media lama. Istilah media baru atau new media telah digunakan sejak tahun 1960-an dan mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam dalam penyebutannya, para ahli mendefinisikannya dengan cara menghubungkan antara teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dengan konteks sosial yang berhubungan menyatukan 3 elemen, yakni ada alat dan artefak teknologi, aktivitas, praktik, dan penggunaan, dan tatanan serta organisasi sosial yang terbentuk di sekeliling alat dan praktik tersebut. Nah, komunikasi massa sangat terbatas dengan media lama, sehingga akan menjadi usang karena media baru. Namun, komunikasi massa bukanlah proses yang terbatas pada media massa atau mengalami penurunan. Teknologi media baru juga membawa aktivitas media massa. Media komunikasi massa dan personal menurut leaders tidak terhapus melainkan menjadi labil. Revolusi komunikasi telah secara umum mengubah keseimbangan kekuatan dari media kepada halayak. Dalam hal itu mereka lebih memiliki pilihan untuk memilih dan lebih menggunakan media secara aktif. Kemudian perbedaan di antara media. Terdapat beberapa perbedaan nyata dalam hal konten pada beberapa media yang berbeda, baik karakteristik fisik ataupun psikososial. Media mengubah banyak dalam hal kepercayaan dan kredibilitas, walaupun temuan beragam dari waktu ke waktu. Berikut dimensi-dimensi perbedaannya. Pertama adalah ada dimensi kebebasan versus kontrol. Hubungan antar media dan masyarakat memiliki dimensi material.
politik dan normatif atau sosiokultural. Isu normatif yang utama adalah mengenai bagaimana media cenderung menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kebebasan hampir total sebetulnya dimiliki oleh buku untuk berbagai alasan di mana klaim terhadap politik, agama, ilmu, dan seni juga turut andil. Lanjut pada slide selanjutnya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dimensi penggunaan dan penerimaan. Kesulitan meningkat dalam membedakan saluran media berdasarkan isi dan fungsi yang merusak definisi sosial media yang dahulu stabil. Surat kabar misalnya saat ini merupakan media hiburan atau sebagai panduan konsumen karena sebagai sumber informasi mengenai peristiwa politik dan sosial. Sistem televisi kabel dan satelit tidak lagi terbatas untuk menawarkan program untuk semua orang. Meskipun demikian, sedikit gambaran dan definisi yang dominan atas apa yang terbaik bagi media muncul dan bertahan sebagai hasil tradisi, kekuatan sosial, dan bias atau teknologi tertentu. Selanjutnya kita akan masuk pada kesimpulannya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi suatu zaman akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Begitupun evolusi terhadap media massa yang saat ini bermula pada penulisan tangan, kemudian berevolusi pada percetakan di akhir abad pertengahan. Dari media yang dikontrol kekuasaan hingga saat ini informasi menjadi labil dan dapat diakses kapanpun. Tulisan menceritakan tidak sebagai narasi dengan tanggal dan deskripsi peristiwa, tetapi berupa gambaran singkat dari media massa dan bentuk utamanya dalam susunan yang kronologis. Juga membahas karakteristik utama mereka dalam kapasitasnya untuk berkomunikasi, kegunaan bagi halayak, dan penilaian oleh masyarakat luas. Nah, walaupun perbedaan utamanya menurut jenis teknologi tertentu, kepentingan yang sama juga terikat pada faktor sosial dan kultural. Beberapa teknologi bertahan dari pergulatan evolusi dan beberapa yang lain tidak bertahan. Nah, hal yang sama berlaku bagi beragam penggunaan. Dicatat, fakta bahwa semua media yang digambarkan masih ada hingga saat ini dan tumbuh dengan cara mereka sendiri, walaupun adanya prediksi yang berulang bahwa satu media besar akan mengalahkan pesaing yang lemah. Mereka menemukan cara untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah serta pesaing-pesaing baru. Jadi itulah kesimpulan dari materi kami hari ini. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, itulah pemaparan materi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.